Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pertemuan kita pagi ini alhamdulillah kita bisa menghadiri Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semuanya di masa pandemi ini ya terus dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Salat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin tabiat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzma beliau. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi pada hari ini saya memberanikan diri membuka ataupun mengadakan sebuah pertemuan Zoom meeting ini dengan maksud pertama adalah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita bisa share atau berbagi informasi mulai dari keadaan siswa yang ada di kelas 7A, kemudian bisa tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Intinya yang saya harapkan adalah bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah untuk kali ini saya juga ataupun dihadiri oleh wakil kepala sekolah dari kami yang kebetulan putranya ada di kelas kita, yaitu Ibu Aris, Bu ya. Bu Aris, selamat pagi Bu. Bentar ya. Nanti mungkin beliau juga bisa menyampaikan keadaan sarana dan prasarana yang ada di kita. Beliau juga karena mungkin insya Allah beliau dapat memberikan informasi tersebut. Nah, tidak akan lama mungkin yang akan saya sampaikan. Pertama akan saya share dulu secara garis besar. Pertama ya mungkin dari perkenalan saya, kemudian keadaan siswa yang ada di SMP kelas 7A itu ada berapa orang saja, dan yang lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah tampil ada? Sudah ada ya Pak? Tidak. Iya. Yang pertama. Weh ngahon nih salah. Pertama perkenalan untuk saya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Nandar Suhendar. Saya berasal dari Cianjur. Cianjurnya tepatnya di Kampung Pupunggaran, RT 1 RW 3 RW 6 Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Untuk sekarang domisili saya tinggal di rumah dinas SMPN 2 Cileunyi, yaitu di kompleks Jalan Komplek DPR RT 1 RW 7 kalau tidak salah, Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Untuk tugas, saya diberi tugas sebagai pertama guru bahasa Inggris dan wali kelas 7. Kemudian untuk status saya sudah nikah, mempunyai anak 2, kemudian istri Neng Tuti Alawiyah, anak itu pertama Hajar Julfa Aulia, yang kedua Fawaz Abdurrahman Al-Farisi. Untuk nomor HP berikut, kemudian email seperti itu. Selanjutnya yang kedua, untuk kelas 7A jumlah siswanya alhamdulillah ada di jumlah 32. Maksudnya standar Bu ya, tidak terlalu banyak untuk untuk tahun ini. Alhamdulillah semuanya rata dari kelas 7A sampai 7K itu jumlahnya 32.
terkecuali ada kalau tidak salah di kelas 7C itu ada yang cabut berkas. Kemudian untuk laki-lakinya itu ada 15, kemudian perempuan ada 17 siswa, kemudian asal SD-nya beragam dari SD Cilenyi 1, 2, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, itu pertama jadwal sekolah. Jadwal sekolah itu kita jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat. Ini juga sama sebetulnya di masa biasa juga, bukan pandemi, kita pada harinya itu dari hari Senin sampai dengan Jumat. Akan tetapi untuk jam sekolahnya itu di masa pandemi kita dimulai pada jam 8.00 sampai dengan 12.30. Terkecuali nanti ada ini jadwal dari sekolah. Untuk teknis pelaksanaannya nanti disesuaikan oleh guru masing-masing. Seperti saya bahasa Inggris, mohon maaf Bapak Ibu, karena pada hari Rabu saya itu ada kegiatan di luar pada jam 11 tersebut, maka untuk pelajaran bahasa Inggris diawalkan dari jam 6:30 sampai jam 8. Adapun untuk pengerjaan tugas, mohon maaf, itu bisa dilaksanakan dari jam 11 tersebut. Seperti itu. Yang kedua, teknis kegiatan belajar mengajar itu sama disesuaikan dengan guru mapel masing-masing. Artinya ketika masuk di SMP itu akan beda dengan yang namanya SD. Kalau di SD kan satu kelas itu cuma ada 3 guru maksimalnya. Pertama guru kelas, yang kedua guru PAI, yang ketiga adalah guru olahraga. Nah, akan tetapi kalau di SMP itu sistemnya adalah mata pelajaran. Untuk itu satu kelas itu ada maksimal 12 mata pelajaran, artinya adalah ada 12 guru. Seperti itu. Kemudian untuk penilaian itu disesuaikan juga terhadap penyederhanaan kurikulum 2013. Nah, ini juga sama, nanti disesuaikan oleh gurunya masing-masing. Jadi ada yang namanya penilaian harian, kemudian ada ya tugas, kemudian ada yang namanya penilaian tengah semester. Nah, untuk yang dihandle sama guru, pertama adalah tugas atau praktek. Yang kedua adalah penilaian harian yang biasanya ada kalau khusus dengan bahasa Inggris itu penilaian harian satu semester itu ada 2 karena KD-nya di kelas 7 ada 2. Nah, untuk mata pelajarannya yang lain itu disesuaikan dengan KD-nya masing-masing. Kemudian untuk PTS, penilaian tengah semester itu diadakan oleh sekolah. Biasanya diadakan di pertengahan semester. Untuk ganjil ini diperkirakan antara September atau Oktober. Kemudian yang terakhir ada penilaian akhir semester untuk ganjil. Kemudian di semester kedua ada penilaian akhir tahun atau PAS. Yang selanjutnya informasi yang lain yang dimaksud adalah pertama tentang seragam sekolah. Nah, seragam sekolah yang diberlakukan di kita itu pertama, mohon maaf, sanes putih abunya, putih biru. Pertama ada putih biru. Yang kedua batik. Yang ketiga ada muslim, kemudian olahraga dan pramuka. Untuk putih biru itu kalau tidak salah itu hari Senin, Selasa, Rabu. Ada ya? tambahan itu ada rompi juga itu. Oh, ada rompi juga. Oh iya. 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 Untuk putih biru hari Senin sampai Rabu Bu ya? Senin Selasa. Iya.
Hari Senin Rabu. Selasa. Hari Senin Selasa Selasa. itu putih Iya. biru. Mm-mm. Kemudian hari Rabu itu batik. Hari Iya. Kamisnya putih biru pakai rompi. Oh Hari iya. Jumatnya pakai baju takwa. Oh iya. Olahraga Lara. digunakan saat olahraga dan pramuka saat pramuka. Oh seperti itu. Iya, terima Ya. kasih Bu. Jadi ada rompi Bu ya. Iya. Untuk seragam sekolah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Aris, pertama adalah putih biru, yaitu Senin sampai Selasa. Kemudian hari Rabu itu putih biru tambah rompi. Kemudian hari Kamisnya ada batik. Kemudian Jumat itu pakai baju takwa atau muslim Bu ya. Itu juga untuk yang muslim, untuk non-mus itu disesuaikan. Kemudian untuk olahraga ini juga dipakai ketika pelajaran olahraga dan pramuka sama seperti itu. Ada pelajaran pramuka, ada di kita itu kurikulum 13 ada wajib kepramukaan Bu ya. Nah itu kadang-kadang ada yang pakai, ada yang tidak disesuaikan saja. Tapi khusus yang ikut ekstra pramuka kemungkinan biasanya selalu dipakai hari Jumat kalau tidak salah. Terus untuk atribut sekolah ini juga hampir sama, tidak ada yang beda dengan yang lain. Ada lokasi sekolah, Bu ya. Kemudian ada name tag dan yang lainnya. Kemudian kegiatan ekstra di kita itu ada kurang lebih ada 8 9. Pertama ada pramuka tadi. Jadi ada ekstra itu beda antara pramuka dengan kepramukaan Bapak Ibu. Kalau kepramukaan itu sifatnya wajib harus diikuti oleh semua siswa. Adapun ekstra kegiatannya di luar pembelajaran seperti biasa itu ada pramuka. Nah, pramuka itu termasuknya kegiatan ekstra. Kemudian ada PMR, ada Paskibra, kemudian ada taekwondo, kemudian kemarin ada yang baru itu karate, Ibu ya. Kemudian ada pencak silat dan yang lainnya. Basket, futsal, sepak bola juga ada. Nah, untuk mengikuti kegiatan ekstra ini itu disesuaikan dengan siswa mau mengikuti atau tidak istilahnya. Tapi untuk kegiatan ekstra ini diusahakan jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi ya maksimal lah ada 2 atau 3, 2 ya kegiatan yang intinya apakah pramuka, PMR ataupun paskibra, nah, boleh yang lain pakai ikut juga futsal, sepak bola seperti itu. Kemudian absensi online ini khusus di kelas 7A kita memberlakukan pertama ada absen kelas, yang kedua absen mata pelajaran. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu absen kelas itu diisi di grup masing-masing, di grup kelas 7A itu harus setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk merekap Bapak Ibu. Perekapan saya selaku wali kelas mungkin akan kesulitan jika harus meminta ke Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain. Untuk itu saya sediakan khusus untuk absen kelas diisi oleh siswanya masing-masing di grup WA melalui Google Form atau formulir. Yang kedua, absen mata pelajaran. Nah, ini ada di grupnya masing-masing. Ini di bahasa Inggris ada absennya, di PAI ada, di IPA ada. Nah, itu keperluannya adalah untuk absen guru mata pelajaran. Seperti itu. Dan lain-lain mungkin, nah ini bisa didiskusikan. Maka Bapak Ibu, kira-kira informasi yang saya sampaikan kemungkinan sampai seperti itu. Jika ada yang perlu didiskusikan, mangga Bapak Ibu. Oh iya, sebelum hal tersebut, mangga Bapak Ibu kita persilakan kepada Ibu Aris, mangga Ibu untuk memaparkan kira-kira sarana yang ada di SMP 2 Cileunyi khusus di 7A. Mangga. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Mangga. Atur nuhun wartosna panandar. Iya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalau untuk sarana prasarana secara keseluruhan, insya Allah sih sudah siap ya Pananda dari segi meja, ketersediaan meja kursi, kemudian sarana papan tulis, kemudian ventilasi seperti itu, kemudian wastafel kami sudah sediakan satu kelas itu satu wastafel. Kecuali untuk kelas belakang mungkin ya, kelas belakang itu area kelas 7 ya. Kelas 7A ada satu sebelahnya, kelas 7A dan 7B bergabung menjadi satu. Kemudian kelas 7A, B, C, D yang di atas itu juga sudah. Jadi secara keseluruhan sarana prasarana mungkin kita siap untuk kegiatan PTM insya Allah. Kalau PPKM itu tidak diperpanjang dan sesuai dengan Permendikbud yang terbaru itu PPKM tidak diperpanjang, ada kemungkinan sekitar bulan September Oktober mungkin ya. Mudah-mudahan. Kita tunggu instruksi dari Pak Mas Menteri dulu, karena untuk Jawa Bali itu kan episentrumnya ada di Jawa Bali untuk COVID-19 ini, sehingga ada pengecualian untuk Jawa Bali. Jadi rumor September Oktober juga belum tentu untuk Jawa Bali, tapi kalau untuk yang di luar Jawa Bali ada kemungkinan seperti itu. Paling lambat atau paling telatnya itu kita PTM di semester depan. Amin. Ya Bu. Mudah-mudahan di tahun 2022 di semester ganjil ya Pak Nandar ya. Kelas 8 Bu ya? Enggak di kelas 7 semester genap. Oh, semester genap. Kelas 7 semester genap, karena kita kan satu semesternya sampai dengan Desember. Oh iya. Desember gitu kan semester ganjilnya. Itu paling lambat. Paling telatnya kita PTM itu di Januari 2022. Paling cepatnya antara Oktober November di 2021. Di tengah semester ya. Iya, September Oktober ya. Seperti itu ya. Insya Allah sih kalau untuk sarana prasarana kelas tidak hanya kelas 7A saja. 7A sampai K, 9A sampai K, 8A sampai K insya Allah sudah siap kita untuk melakukan PTM. Hanya mungkin dari tingkat kebersihan ya, karena hampir 2 tahun ruangan itu tidak digunakan, otomatis ada beberapa bagian-bagian kelas yang rusak, tapi kami sudah perbaiki. Insya Allah mudah-mudahan ketika PTM itu sudah diberlakukan, kita siap untuk melakukan PTM. Begitu mungkin Pak Nanda. Ya, Ibu, terima kasih untuk pemaparan gambaran ya, sekilas gambaran dari sarana yang ada di ASME 2 Cilenyi ini. Sebetulnya betul Bapak Ibu ya, sebetulnya kami sebelum masuk ke semester ini ataupun masuk kelas 7 ini, kami sebenarnya udah dipersiapkan Bu ya, kemarin sebelum ada PPKM itu. Mau masuk, kelas sudah semuanya dibersihkan, udah wastafel udah pada siap. Tapi pas kenyataannya ya seperti ini, ada susulan surat edaran, ya kami tidak bisa seperti gimana lagi Bu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Mangga Bapak Ibu, kami buka untuk sesi tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang mau kita diskusikan, mau ditanyakan, mangga kami persilakan. Mangga boleh angkat tangan atau boleh dilangsung bertanya, boleh mangga Bapak Ibu. Kemarin kan sebelum di grup ataupun kemarin Japri ada yang bertanya tentang seragam, tentang hal lain. Boleh sekarang didiskusikan supaya yang lain juga tahu Bu ya, bagaimana yang ditanyakan, terus apa solusinya. Tapi ini udah jadi nggak kelihatan video si bapaknya.
Ini angkat tangan. Oh, Ibu Andreas Ibu ya. Mangga Ibu itunya apa? Suaranya boleh di unmute dulu, Bu. Nah, udah ada, Bu. Silakan, Bu. Mangga. Kalau untuk seragam ya, Pak ya. Iya, mangga. Kalau biru itu yang putih biru kita beli sendiri atau dari sekolah? Oh iya itu Ibu ya. Mangga. Ada lagi, Bu? Pertanyaannya kita tampung dulu. Terus kalau kita setiap Jum anak-anaknya wajib pakai yang putih biru nggak? Oh iya. Kemarin anaknya, Mama udah banyak yang pakai baju seragam gitu. Iya. Beli gitu. Oh iya, mangga Ibu nanti dijawab. Kayaknya gitu Pak. Makasih. Iya, mangga Ibu. Mangga yang lain ada yang perlu ditanyakan atau langsung aja dijawab ya? Yang pertama yaitu putih biru apakah disediakan atau tidak. Sebetulnya itu dari kami sekolah sebetulnya tidak menyediakan semua atribut tersebut Bu ya, batik dan sebagainya, tapi itu diurus atau diserahkan ke pihak lain. Kalau di sini kita ada toko agam di depan. Nah, itu untuk yang tersedia tadi yang kami sudah konfirmasi ke toko tersebut, yang disediakan adalah ada batik, kemudian kaos olahraga, kemudian tadi rompi, kemudian muslim atau seragam keagamaan ya, itu yang dan atribut yang disediakan. Adapun untuk putih abu, putih biru, kata beliau itu diserahkan ke orang tuanya masing-masing. Silakan nanti itu istilahnya di luar toko agam ataupun boleh membeli di luar toko tersebut. Seperti itu, Ibu. Yang kedua tadi untuk ketika pelajaran apakah wajib menggunakan seragam atau tidak? Khusus di pelajaran saya itu sebetulnya harus Bu ya, harus memakai seragam ketika Jum khususnya. Kenapa? Karena yang pertama ya untuk memotivasi siswa juga ya, supaya mereka semangat, serasa belajar. Beda ya antara kita Jum dengan memakai pakaian biasa sama seragam, itu akan beda perasaannya. Untuk itu ya minimal ada semangat belajar lah Bu. Di rumah itu ternyata belajarnya jalan. Nah kalau di saya itu mereka harus memakai kalau sudah ada, terkecuali kalau istilahnya kemarin masih ada yang belum punya, itu tidak apa-apa. Untuk kedepannya mohon untuk dipersiapkan seragamnya putih abu tersebut. Nah untuk seragam yang lain itu jangan dulu, karena kemarin sudah saya konfirmasi juga ke toko agam. Ibu gimana kalau kelas 7 apakah sudah tersedia atau tidak? Nah untuk seragam yang disediakan oleh toko agam tersebut ternyata untuk kelas 7 belum ada stoknya. Jadi mohon maaf, jadi untuk kelas 7 berhubung kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, belum ada. Pertama yaitu pendataan dulu, biasanya didata dulu, kemudian ada pengukuran ke sana, karena kan kaos olahraga batik itu harus sesuai dengan ukuran anaknya masing-masing. Itu untuk sementara di toko agam belum tersedia untuk seragam-seragam yang tadi disebutkan, terkecuali katanya atribut. Boleh Ibu Bapak untuk atribut lokasi. Nah, itu boleh di toko agam, silakan datang ke sana katanya, kemudian memesan atribut untuk itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada hal lain, mangga Ibu Aris mangga pilih ya penambahan Ibu yang disampaikan. Ya sih, kami pihak sekolah itu tidak menyediakan PSAS ya, Bapak dan Ibu. Jadi PSAS itu diserahkan kepada toko agam. Betul seperti tadi yang Pak Nandar katakan bahwa khusus untuk kelas 7 sekarang pihak toko agam sendiri belum menyediakan seperti itu, karena kan
apa ya, terkait tadi pandemi itu ya Pak Nandar ya. Iya, Ibu. Segala Seperti sesuatunya itu harus dipersiapkan secara matang, karena pengalaman tahun lalu itu saya lihat anaknya itu pesan ukuran es, ternyata ketika datang untuk mengambil barang tersebut itu sudah tidak cukup. Udah lama, Bu. Iya, karena kan sekolahnya di rumah. Nah, Beda dengan sekolahnya itu di sekolah gitu. Jadi ketika PSAS-nya datang dengan ukuran es itu sudah tidak cukup ke anak-anak. Jadi pihak Agam sendiri juga kan mungkin ya namanya orang dagang ya nggak mau rugi. Akhirnya ya sudah tunggu sampai pandemi ini selesai, kemudian kita melakukan PTM, baru anak-anak mungkin diukur size-nya. Nah, seperti itu. Sehingga solusi untuk saat ini, Bapak dan Ibu, silakan untuk membeli seragam putih biru saja dulu deh. Nah, untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, Pak Nandar. Jadi tidak hanya di pelajaran Pak Nandar saja, mungkin kalau saya lihat dari Senin sampai dengan hari Jumat, anak-anak wajib menggunakan seragam sekolah gitu. Jikalau Bapak dan Ibu belum menyempatkan membeli seragam putih biru, mangga masih diperbolehkan mungkin oleh guru yang bersangkutan untuk masih menggunakan seragam SD. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya yang disediakan itu putih biru saja terlebih dahulu. Dan atribut sudah ada di Agam. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin membeli seragam yang lain, jika di toko tersebut ada persediaan, mangga seperti itu gitu. Karena kemarin ketika saya ke sekolah ya ada beberapa orang tua siswa juga yang kelas 7 yang ternyata di tokonya itu masih ada stok yang tahun lalu seperti itu. Kelebihan, dan itu mungkin ya, dan itu mungkin cukup untuk putra-putrinya seperti itu gitu. Mungkin itu seperti itu ya Pak Nandar. Iya Ibu, bangga atur nuhun Ibu. Bapak Ibu mungkin ada hal lain bangga selain tadi yang disampaikan? Boleh, silakan. Oh, Bapak Nandang bangga. Bangga Pak. Aya nu tiasa dibantos Pak, mangga. Baik taraskeun. Perkenalkan nama saya Marian Suci, orang tua. Tanya, ini kalau tadi mata pelajaran yang lewat online itu kadang-kadang kan anak-anakku bukan anak-anak, kadang-kadang nggak masuk gitu Pak. Apa itu bernilai atau apa gitu. Nah, kadang kalau mata pelajaran online tuh ininya HP-nya kadang error atau gimana tuh Pak? Apa bisa dipakai HP orang tuanya juga atau bagaimana mungkin? Iya. Terkait itu Pak ya, pengiriman tugas Pak ya, ataupun ini, iya. Ada hal lain Pak yang ingin ditanyakan? Sudah. Oh iya. Khusus pengalaman saya Bapak Ibu ya, untuk terkait pengiriman atau teknis pengiriman tugas ataupun absen, kadang-kadang seperti itu. Ada yang istilahnya tidak sampai ataupun ada jaringan lagi gangguan. Nah, untuk itu biasa yang saya anjurkan ke siswa itu istilahnya HP yang emang bisa dipergunakan aja boleh. Apakah emang HP orang tuanya boleh, tapi atas namanya nanti dijelaskan dulu, Pak, saya kirim tugasnya oleh orang tua atas nama orang tua saya ini, nomor ini dijapri langsung ke saya. Ataupun istilahnya pakai HP kakaknya itu diperbolehkan, silakan. Selama anaknya mengkonfirmasi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak mengirimkan tugas saja tidak ada nama, tidak ada kelas. Jadi kadang-kadang kami juga bingung seperti itu. Nah,
Adapun nanti kalau seperti wah gimana kalau seperti kan HP-nya anaknya rusak, HP ayahnya tidak ada, orang tuanya juga tidak ada. Nah, nanti di sini kita menjadikan juga sistem BDR Bapak Ibu. Jadi kalau seperti kan jadi ada untuk pelayanan luring, itu kan ke daring ya Bu ya. Untuk kita pakai HP, sistemnya online itu pakai daring. Nah untuk yang tidak bisa, kami juga menyediakan yang luring, artinya luar jaringan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada masalah di HP, ada masalah kemudian jaringan rusak nanti, suatu saat silakan kirimkan tugas secara manual ke sekolah. Di sini ada panitia yang istilahnya mencetak soal atau tugas yang biasa khusus untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran secara online. Jadi diambil soalnya, contohnya biasanya kami ini menyediakan soal itu diambil hari Senin sekarang, pelajaran apa aja yang tidak bisa. Nah nanti Senin depannya itu diserahkan ke sekolah sambil mengambil soal yang baru yang belum bisa diikuti. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, jelas Bapak ya? Jelas. Jadi diperbolehkan silakan menggunakan HP Bapak atau kakaknya atau saudaranya selama anaknya mengkonfirmasi ke guru yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Ada hal lain Bapak Ibu Mangga? Cukup. Untuk Bapak Ibu yang lain Mangga silakan. Oh ya, untuk satu lagi Bapak Ibu mohon maaf, yaitu tentang buku Bapak Ibu ya. Buku pelajaran, kemarin ada sempat yang Japri juga Pak, gimana ini buku pelajarannya belum ada, bagaimana belajarnya. Nah, berhubung masih sama dalam keadaan pandemi, ya perpustakaan di kami itu sebetulnya udah menyediakan buku lengkap Bapak Ibu pelajaran di 12 pelajaran, 11 pelajaran ya. Nah, itu udah ada tersedia. Namun dalam keadaan seperti ini kami juga bingung untuk menjadwalkannya. Karena mau tidak mau kan kalau minjam buku ataupun mengembalikan buku kemarin dari kelas 8 itu harus lalu lalang anak ke sekolah. Sedangkan pemerintah masih dalam keadaan PPKM. Jadi untuk sementara buku pelajaran itu bisa dikonsultasikan ataupun dihubungi gurunya masing-masing. Ya khusus untuk pelajaran saya bahasa Inggris itu menggunakan sistem modul Bapak Ibu. Jadi modul ini akan dibagikan ke siswa nanti di grup PAWA masing-masing ketika pelajaran berlangsung. Nah itu modul 1, modul 2 dan sebagainya. Nah itu di sistemnya di-share kemudian dalam bentuk PDF. Ada PDF, kalau tidak bisa PDF ada bentuk Word-nya seperti itu. Itu tentang buku pelajaran. Ada hal lain lagi, Mangga Ibu, yang perlu didiskusikan mungkin? Ibu Aris, Mangga ada tambahan? Kalau untuk buku pelajaran, sebetulnya kita kembali lagi pada saat instruksi Bupati itu mengatakan boleh untuk PTM. Nah, itu ya. Ya, selama instruksi Bupati mengatakan bahwa pembelajaran untuk siswa SD sampai SMA itu masih daring atau online, ya otomatis Bapak dan Ibu kami tidak bisa meminjamkan fasilitas tersebut gitu, karena memang betul-betul dilarang sama sekali untuk datang ke sekolah. Untuk anak-anak yang bermasalah seperti tadi luring pun istilahnya itu kami membagi menjadi beberapa jam. Nah, iya. Itu pun dilayaninya itu hanya kalau boleh dibilang susulumputan sih susulumputan. Karena memang betul-betul tidak boleh anak-anak itu datang ke sekolah Bapak dan Ibu. Ketika anak-anak itu datang ke sekolah, maka kami yang akan menerima teguran tersebut gitu. Sehingga mohon maaf
mungkin Bapak dan Ibu selaku orang tua di rumah dan juga guru di rumah ya wajib membantu putra-putrinya di rumah gitu. Bagaimana caranya untuk mencari sumber-sumber pelajaran, karena saya yakin e-book-nya juga sudah ada Bapak dan Ibu untuk materi-materi yang teman-teman kami berikan untuk guru-guru mata pelajaran kelas 7 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Nandar, itu yang 11 mata pelajaran. Saya yakin Bapak dan Ibu jika mencari sumbernya dari Google itu semuanya sudah ada. Jadi buku-buku yang diberikan di perpustakaan itu sama persis dengan jika Bapak dan Ibu mendownload dari Google. Materi misalnya materi buku siswa IPA kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013. Itu sudah ada dalam bentuk PDF-nya. Sudah ada bentuk filenya. Ketika Bapak Ibu download, itu sama persis dengan buku yang nanti Bapak Ibu pinjam ke perpustakaan. Seperti itu. Jadi ya mungkin kami di sekolah meminta bantuan kepada Bapak Ibu di rumah untuk mendampingi dan mensiasati putra-putrinya dalam menghadapi pembelajaran seperti ini, begitu. Karena memang betul-betul siswa dilarang untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Mungkin begitu ya, Pak Nandar? Ya, Ibu, terima kasih, teman. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait untuk buku mata pelajaran. Ya, intinya istinya ada usaha untuk Bapak Ibu, mungkin walaupun buku tidak tersedia dari sekolah, nah itu bisa ada di internet tuh ya, tinggal dicari di Google ataupun di Kemendikbud, di sana ada lamannya khusus e-book, kemudian di sana bentuknya PDF, itu sama bisa di HP dibuka juga. Persis itu bukunya juga yang telah dicetak oleh pemerintah dan dibagikan ke perpustakaan kami. Nah, khusus untuk bahasa Inggris, kami juga sebetulnya mengambil salah satunya sumbernya dari sana. Akan tetapi berhubung kita masa pandemi seperti ini, kurikulumnya disederhanakan, Ibu ya. Jadi kami tidak toh satu buku yang diambil dari sana aja. Jadi kami mengambil sumber yang lain, buku yang lain, dan sumber yang lain seperti itu. Jadi itu bisa menjadikan salah satu sumber lah untuk pembelajaran. Akan tetapi untuk sumber yang lain itu bisa ditanyakan oleh ke gurunya masing-masing. Apakah bisa dalam bentuk link atau sebagainya. Nah, khusus di saya itu disediakan udah aja di dalam satu modul, sumbernya dicantumkan di bawah seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mangga apabila ada yang perlu ditanyakan lagi. Mohon maaf, kita waktu udah 9.45, 45 menit berlangsung. Alhamdulillah peserta udah dihadiri sekitar 17 peserta. Pak Nandar boleh tambahan ya? Oh iya, mangga Ibu. Bapak dan Ibu, kalau misalnya terkait dengan materi pembelajaran, saya yakin teman-teman guru pada saat memberikan materi baik itu via WA ataupun Zoom ataupun via media yang lainnya, saya yakin teman-teman kami sudah memberikan juga materinya. Contohnya kemarin prakarya Bu Ria sudah memberikan materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian Bu Lela juga sama matematika memberikan materinya dalam bentuk juga PowerPoint seperti itu. Kami yakin teman-teman kami tidak akan memberatkan putra-putri Bapak dan Ibu dalam hal pembelajaran, karena kami sadar saat pandemi seperti ini maka pembelajaran itu tidak akan maksimal seperti tatap muka. Tetapi pun kami tidak menginginkan bahwa putra-putri anak didik kami itu menjadi lost learning gitu. Maka kuncinya saat pembelajaran dalam masa pandemi itu adalah orang tua di rumah. Ketika orang tua tidak dapat mendampingi putra-putrinya di rumah, ya saya yakin
itu akan terjadi lost learning gitu. Anak-anak tidak akan memahami apa instruksi yang dari Bapak Ibu guru berikan. Anak akan gagal paham karena anak kelas 7 itu kita anggap sebagai anak SD lah ya. Iya, baru masuk. Anak SD itu yang biasanya kan sama guru SD-nya itu diaping, apa ya, orang Sunda bilang dinang nanengnek lah ya, diogo, disayang-sayang. Itu ketika di SD. Nah, ketika masuk peralihan ke SMP itu semuanya sudah hampir 180% ya Pak Nandar ya. Berbedanya. Karena anak harus dan wajib bisa menghadapi 11 karakter guru mata pelajaran, ditambah 1 orang guru BK. Dengan 12 karakter itu yang anak harus sudah mulai belajar untuk beradaptasi menghadapi karakter guru masing-masing tersebut. Ada guru yang memberikan instruksinya sangat-sangat jelas, tetapi juga ada guru yang memberikan instruksinya ngambang. Nah, disinilah peran Bapak dan Ibu semua di rumah sebagai orang tua, guru pendamping di rumah untuk mendampingi putra-putri kita dalam masa pandemi seperti ini. Kuncinya ketika kita sebagai orang tua dapat membimbing putra-putri kita dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini, insya Allah putra-putri kita tidak akan pernah ketinggalan mata pelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi kami di sekolah berharap kerjasamanya ya Pak Nandar ya. Iya, untuk itu Bu. Kerjasamanya sangat-sangat harapkan ya. Harapkan betul kerjasama orang tua di rumah dengan kami di sekolah seperti itu. Iya. Begitu mungkin ya Pak Nandar ya. Ya, terima kasih Ibu tambahannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu di rumah itu sangat kami harapkan sekali, karena mau tidak mau ya kondisi kita seperti ini, kami insya Allah di sekolah, dari sekolah itu maksimal mengusahakan bagaimana penyampaian materi sederhana mungkin supaya bisa dipahami. Akan tetapi ya yang namanya manusia Bu ya, ada aja kekurangan atau kepentingannya, mungkin kami lagi hilap, kami lagi tidak mood atau sebagainya. Nah, untuk itulah peran Bapak Ibu sangat kami harapkan. Nah, salah satu alat komunikasi atau silaturahmi untuk khusus kelas 7A ini, makanya saya mengadakan Zoom seperti ini. Minimal adalah 1 bulan 1 kali lah kita silaturahmi, menyampaikan keadaan di 7A itu seperti ini. Nah, kalaupun ada masalah khusus putra putri Ibu, bisa kita diskusikan bagaimana solusinya. Nah, itu yang saya harapkan khusus dari kelas 7A ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan lagi, mangga. Sepertinya sudah cukup Bapak Ibu ya. Ibu Aris, ada lagi yang perlu disampaikan? Mohon maaf. Ibu, Bapak, mungkin pertemuan kita sampai 9.51 ya di jam saya. Mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya dan Ibu Aris sampaikan dari sekolah. Adapun ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan, silakan langsung saja japri ke saya, jangan sungkan. Insya Allah saya jawab, saya respon selama saya lagi on ya di jam-jam kerjanya. Untuk mungkin untuk yang terakhir, boleh Bapak Ibu kita sesi foto bareng Bapak Ibu ya sebagai bukti. Mangga untuk yang belum di-on-kan videonya, di-on-kan. Ini ada Bapak Asep. Bapak, salam Bapak. Bapak, Damang Pak. Iya Pak. Alhamdulillah. Damang, alhamdulillah. Ya. Bapak barangkali nasa Bapaknya Pak. Abi Rakana Muhammad Aditya Pak. Oh Aditya, iya. Bapak ya nu
nu sanes Pak diteraskan kayak jelas saja. Saya apa cekap Pak? Kayak cekap. Alhamdulillah Pak, mohon. Ada yang lain alhamdulillah sudah kita bisa silaturahmi ya. Maka kita foto bareng dulu Bapak Ibu di posenya masing-masing. Saya sebagai bukti bahwa saya sudah mengadakan pertemuan seperti ini. Maka 1, 2, 3. Nah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Boleh saya simpulkan sedikit bahwa untuk pembelajaran kelas 7A ini mungkin yang pertama alhamdulillah bisa kita adakan minimal lah ada 1 bulan sekali ya, insya Allah diagendakan itu di akhir bulan Bapak Ibu ya, di hari Ibu. Jadi nanti itu yang pertama, minggu pertama saya akan meluangkan Zoom itu untuk kelas 7A dan B dan C. Kemudian minggu kedua itu akan dipakai Zoom sama kelas 8 HI. Kemudian minggu ketiga akan Zoom juga sama JK. Kemudian yang minggu terakhir setiap bulannya insya Allah itu dengan Bapak dan Ibu untuk bisa bersilaturahmi, mendiskusikan hal-hal yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu. Nah, yang kedua tadi untuk seragam dan sebagainya sudah jelas Bapak Ibu ya, yang kami sediakan, yang disediakan oleh toko agam. Tadi ada yang namanya batik, olahraga, kemudian rompi, kemudian ada juga muslim dan atribut. Adapun untuk pakaian putih biru itu mangga disediakan ke Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk sementara ini seragam dan atribut tersebut itu mohon maaf di kelas 7 belum tersedia di toko agam. Adapun khusus kalau mau mencari ataupun ke sini silakan dicoba apakah masih ada tersedia atau tidak, silakan aja. Yang terakhir mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Ari sebagai wakil sarana dari kita dan saya pribadi, jadi kami harapkan mohon bantuan Bapak dan Ibu di rumah masing-masing untuk membantu, memfasilitasi, kemudian membimbing putra-putrinya selama pembelajaran, khusus dari Jumat sampai dengan hari Senin sampai dengan Jumat. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Ibu Bapak mangga bilih bade pariogi sanes lip pertemuan dia. Ampun sadayana insyaallah mungkin pertemuan minggu depan Bu bulan depan Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi. Ibu punten di baris gamagel. Iya. Mangga. Izin pamit ya Pak Nanda. Ya mangga wilujeng Ibu, mangga Pak Asep. Mangga Bapak Ibu Ya mangga Bapak Ibu sadayana. Mangga. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.